Halo, selamat datang di AR Otomotif. Seperti kita tahu, di Januari 2024 lalu BYD meluncurkan 3 jenis mobilnya. Ya, ini merupakan salah satunya BYD Atto 3. Anyway, dalam video kali ini gue lagi ada di BYD Arista Tebet. Lokasinya ada di Jalan Saharjo. Kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau kepo sama apa yang ada di sini, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah gue ini. Kalau di sini nggak ada, ya udah kalian lihat di deskripsi aja. Di situ tampil lebih lama. Oke, di sebelah gue ini udah ada BYD Atto 3. Nah, ini adalah salah satu varian yang dikeluarkan BYD untuk pasar Indonesia. Oke, BYD Atto 3 ini dikeluarkan dalam 2 varian, ada yang advance dan juga superior. Nah, keduanya dibekali kapasitas baterai yang berbeda tapi nggak begitu jauh, karena yang advance itu dia baterainya nyaris 50 kWh, tapi yang superior itu dia kapasitas baterainya 60-an kWh. Untuk range-nya juga nggak begitu jauh ya, karena sekitar 70-an kilometer antara yang advance dan juga yang superior. Oke, untuk mesin yang dipergunakan antara yang advance dan juga superior sebenarnya mesinnya sama. Dia bisa mengeluarkan tenaga sekitar 201 horsepower, kemudian torsinya juga sekitar 310 Nm. Nah, untuk mobil BYD Atto ini sebenarnya kalau dilihat dari tenaga nggak beda-beda jauh sama yang Dolphin. Dan untuk yang superior, mobil ini bisa menempuh 0 ke 100 km sekitar 7,3 detik. Oke, kalau ngomongin dimensinya, mobil ini punya dimensi ya cukup lumayan, karena panjangnya itu sekitar 4,4 meter, lebarnya hampir 1,9 meter, dan tingginya tuh hanya 1,6 meter. Kemudian mobil ini mengusung desain Dragon Face karena mukanya tuh kayak naga-naga gitu ya, dan di depan ini dihiasi sama silver-silveran di atasnya sini dengan tulisan BYD. Dan di bawahnya tuh dia ada kayak desain clear black piano yang membuat tampilannya lebih mewah. Sensor parkir sudah pasti dipasang di depan, kemudian kamera 360 sudah pasti terpasang di BYD Atto 3 ini. Kemudian mobil ini memiliki diffuser yang cukup menarik karena dia warnanya silver dan ada rongga-rongga di bawahnya untuk aliran udaranya. Untuk dari sisi kelampuan, mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu LED dan 2 buah proyektor di headlampnya. Kemudian DRL sudah pasti ada dan lampu sen yang cukup panjang di lampunya sini. Namun sayangnya untuk lampu depannya dia tidak bergerak sekuensial, tapi gue belum coba cek ini bisa disetting atau enggak. Nah, bicara dari kamera 360 nya, kameranya seperti biasa ada di depan dekat plat nomor. Kalau ini di bawah plat nomor, kemudian di kanan kiri di spion, dan di belakang ada di atas plat nomor. Oke, dari sisi samping mobil ini kental sekali nuansa SUV crossovernya, karena kalian bisa lihat over fender tipis di sampingnya ini dari depan sampai dengan ke belakang. Kemudian ada sidecar yang sewarna body di bawah ini membuat tampilannya terlihat lebih gagah. Nah, yang bikin mobil ini terlihat lebih gagah lagi itu adalah handle pintunya yang besar-besar. Berbeda dengan teman-temannya seperti Dolphin dan juga Shield, dia itu handle pintunya rata sama bodinya, tapi kalau yang Atto 3 ini dia nongol karena dia memang sebuah SUV kompleks. Nah, di tengah-tengah kacanya ini dia dihiasi sama clear black piano, dan kaca belakangnya ini by the way dia kecil ya, dan belakang sini ada hiasan clear black pianonya yang menampilkan sebuah tampilan yang mewah. Kemudian untuk krum-kruman di samping ini tidak ada, karena di bawah kacanya ini sampai dengan atasnya dia clear black piano ya. Pokoknya yang melingkari kaca tuh dia clear black piano. Nah, kemudian spion yang sewarna body dan ada clear black pianonya sini. Lampu sen sudah pasti ada di spionnya situ, dan mobil ini juga dia sudah dilengkapi dengan rail roof yang cukup kokoh, dan ini sepertinya bisa dipasang roof rack, jadi bisa membuat tampilan mobil Anda lebih gagah lagi. Kemudian di depan sini ada hiasan berwarna silver yang tulisannya BYD Design. Nah, seperti gue bilang tadi, di bawah spionnya sini dia udah ada kamera 360 nya, dan
velg yang dipakai di mobil ini tuh bernuansa two tone dengan clear black piano dan chrome-nya, dan dia tuh berukuran 18 inch. Nah, velg itu dibalut ban ukuran 235/50 ring 18, dan untuk keempat rodanya mobil ini sudah pasti dilengkapi dengan rem disc. Untuk sisi keamanannya mobil ini kalian tidak perlu khawatir karena mobil ini sudah dilengkapi EBD, ABS, dan segala macamnya dia sudah sangat standar karena mobil ini memang sudah dilengkapi dengan ADAS. Berjalan ke belakang lebih kental lagi nuansa SUV compactnya karena bentuknya tuh bener-bener sebuah SUV, dan hiasan-hiasan di belakang baru ada chrome-nya karena di atas lampunya ini dia ada hiasan chrome-chromean dan lampu yang menjalar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan defogger di kaca belakangnya, kemudian wipernya yang ya nggak begitu besar, dan spoiler yang sudah terintegrasi sama lampu rem. Tidak lupa antenanya dia sudah shark fin, dan yang paling gua suka di mobil ini adalah bumpernya, karena bumpernya tuh bentuknya seperti sebuah mobil yang berkelas dengan clear black piano yang ada di antara plat nomor ini yang membuat tampilannya lebih mewah, dan diffusernya yang warnanya silver ini tampilannya sporty banget. Nah, untuk emblem-emblem paling di belakang sini cuman ada tulisan BYD di atas, EV di kiri, dan ada BYD Atto 3 di sebelah kanan. Ya, sensor parkir 4 titik sudah ada di belakang, kemudian kamera mundur sudah ada, dan untuk mobil ini itu sudah dilengkapi dengan power back door. Kita coba buka power back door-nya. Nah, selain kita membuka bagasinya menggunakan tombol yang ada di bagasinya, kita juga bisa membuka bagasinya pakai remote. Jadi bisa lebih memudahkan lagi. Selain itu, bisa juga kita pencet tombol yang ada di sebelah senar gitar yang ada di door panel depan. Nah, ini dia bagasinya BYD Atto yang menurut kami cukup luas bagasi, dan kanan kirinya tuh dia ada kompartemen tambahan ya, jadi buat naruh sesuatu, dan di bagasinya ini sudah ada decknya, jadi kita kalau naruh barang di belakang sini bisa lebih aman, lebih nyaman karena tidak terlihat dari luar. Kemudian ini lantai bagasinya tuh nyaris rata lantai, dan kalau kita buka lantai bagasinya itu di bawahnya itu bisa kita taruh buat tempat-tempat toolkit dan charger portable, bisa kita taruh ke sini. Atau kalau ininya nggak mau dipasang juga, ini bisa dilepas atau kita bisa turunin ininya biar bagasi kita bisa lebih luas lagi. Nah, kalau kalian merasa bagasinya ini masih kurang luas juga, kalian bisa lipat bangku belakang ini menjadi nggak rata lantai kalau ininya di bawah, tapi kalau ininya kita taruh di atasnya lagi itu nyaris rata lantai. Jadi bangku belakangnya itu dia bisa dilipat 70-30, jadi membuat bagasi kalian lebih luas lagi. Nah, untuk menutup bagasinya kalian juga bisa pakai tombol yang ada di sini. Jadi tidak perlu berat-berat buat nutup bagasinya. Oke, gua udah duduk di bangku belakang dari BYD Atto 3 dan sofa duduk di sini nyaman banget. Karena bahan bangkunya tuh terasa sangat nyaman di belakang sini, dan kesananya tuh lebar. Tapi sayangnya memang baha kita nggak tersangga dengan baik karena bangkunya terlalu bawah kalau menurut gua. Dan kalau kaki kita dimajuin ke depan ya bisa lah tersangga dengan baik. Oke, headroomnya 4 jari dapat. Kalau ini kita buka jadi lebih kalau di sini. Jadi kalau kita tutup ya sekitar 4 jari. Legroomnya lumayan lega. Kemudian seperti biasa ini harus gua naikin dikit biar nggak terlalu ganjel. Jadi posisi duduknya enak, dan di belakang sini dapat 3 headrest, artinya di sini bisa diduduki sama 3 orang, of course. Nah, apa aja yang kita dapat di sini? Yang pertama, kalau kita duduk berdua di sini kita dapat armrest, dan ini ada cup holder 2 biji. Kemudian di belakang sini kita dapat asupan AC juga dari konsol box depan sini, dan ini bisa dibuka tutup untuk panel AC-nya. Tapi sayangnya satu settingan buat kanan kiri ya. Terus di bawahnya ada tulisan BYD design lagi, dan di bawahnya situ ada power outlet 2 biji, yang satu type C, satu type A, dan yang di bawah sini ada tempat penyimpanan buat naruh handphone kita yang lagi kita cas. Nah, di belakang bangku depan ini sama seperti BYD Dolphin,
dia bangku depan ini dia semi bucket ya, dan ada lubangnya di sini buat ngerjain orang depan. Dan di belakang bangku depan tuh dia ada kantong buat naruh handphone di sini, dan di bawahnya buat yang lebih gede lagi buat naruh dokumen-dokumen. Nah, kita beralih ke door panelnya. So far door panelnya menggunakan bahan empuk-empukan sampai dengan ke sini, sampai dengan ke bawah putih, sampai dengan ke bawah beach ini dia keras. Tapi yang kena tangan kita semuanya itu empuk-empukan, bahkan sampai tarikan pintu ini empuk loh. Kemudian yang gua langsung terfokuskan itu adalah ke handle pintunya yang bentuknya sangat unik sekali. Bentuknya unik banget. Jadi 2 kali review mobil BYD, dua-duanya bentuk tuas handle-nya unik-unik, karena yang Dolphin waktu itu bentuknya kayak sirip lumba-lumba, dan kalau yang ini unik, ini bentuknya kayak apa ya, pokoknya gitu. Dan dia tuh ada tweeternya ya. Kemudian ke bawah tuh dia ada power window, dia udah otomatis naik dan turunnya, dan ada hiasan-hiasan di bawahnya ini kayak senar gitar gitu, ada suaranya nih. Jadi kayak senar gitar, dan tempat penyimpanan yang enggak begitu besar di bawah sini. Oh ya, di atas kita ini ada panoramic roof dan sunroof yang cukup besar. Jadi buat kalian yang suka berjemur mungkin nyaman-nyaman aja pakai mobil ini dengan dibuka lewat panas-panas. Oke, duduk depan dari BYD Atto 3. Kita coba tes. Mobil ini tuh bisa di style tilt, teleskopik, of course. Kemudian bangkunya memang bisa di style elektrik, maju, mundur, high adjuster, reclining. Semuanya sudah sangat nyaman, jadi kalian bisa berkendara mobil ini secara ergonomis. Nah, kita tuh pada saat masuk ke BYD Atto 3 ini langsung terkesan dengan layar entertainment system yang besar. Ini kalau nggak salah sekitar 15 inch layarnya itu. Dan di dalam entertainment system ini pengaturannya tuh banyak banget, dari pengaturan AC, pengaturan mobil, terus pengaturan ADAS-nya segala macam itu bisa kita lakukan di dalam entertainment system sini. Nah, selain itu entertainment systemnya ini juga bisa rotasi, artinya dia bisa bergerak kiri kanan dengan kita memencet tombol yang ada di setir, atau kita pencet tombol yang ada di layarnya sendiri. Jadi kita bisa ada 2 cara di situ. Nah, kita berjalan ke bawah itu ada panel AC kanan kiri, dan ini uniknya dia bentuknya bulat-bulat gitu ya, dan ada buat buka tutupnya di kanan kirinya. Dan di depannya itu dia ada wireless charging, atau kalian mau naruh handphone di sini juga bisa. Kemudian di belakangnya itu ada tuas transmisi yang cukup unik, karena dia itu bentuknya beda daripada yang lainnya, kayak mirip-mirip tuas pesawat tapi nggak terlalu mirip sih. Dan RND-nya ada di atas sini, dan P-nya tuh ada di sini, tombol parkir. Kemudian start stop engine ada di belakangnya, cutek brake juga ada di belakang start stop engine, atau hold juga udah ada di sini di sebelah parking brake-nya. Kemudian di sini juga bisa buat ngatur kipas AC-nya di sini, atau defogger bisa lewat sini. Mode berkendara bisa lewat sini, mode salju juga ada. Jadi mode berkendaranya dia ada 3 ya, ada sport, ada normal, sama ada eco. Nah, setiap kita pindah-pindah normal, sport, eco itu di sebelah kanannya itu dia ada range-nya, dan pada saat kita rubah range ke sport dia nggak berubah ya. Nah, pada normal berubah, sport berubah, dan eco berubah juga. Jadi setiap kita rubah mode berkendara, maka range yang ada di instrumen clusternya juga ikut berubah menyesuaikan dengan mode berkendara yang kita pergunakan apa. Nah, kemudian di sini ada bottle holder 2 biji yang nggak gede-gede amat tapi lumayan ya. Oh ya, di mobil ini itu ada ambient light di bawah entertainment system ini, kemudian di door panel sini, sama di handle pintunya ini yang lucu ini dia ada ambient light-nya. Kemudian di sini ada armrest yang bahannya tuh kayak bahan bangkunya. Oh ya, bangkunya itu di depan sama di belakang warnanya banyak. Ada birunya, ada hitamnya, ada putihnya, ada merahnya. Jadi nuansanya tuh rame banget gitu. Kemudian ini ada armrest yang kalau kita buka itu di dalamnya ada tempat penyimpanan yang lumayan besar, dan ternyata di bawah bottle holder ini dia
ada tempat penyimpanannya nyampe situ. Oke lah. Kemudian selain tempat penyimpanan tertutup di sini, ada juga tempat penyimpanan tertutup di sini yang lumayan besar dan cukup lah buat kita naruh barang. Oh ya, dashboardnya di mobil ini tuh surprisingly dia menggunakan bahan empuk, nggak ada keras tapi ada jajaran palsu ya di sini. Nah, sampai dengan ke warna beige ini dia empuk ya. Ke bawah ini dia udah keras, ke sini dia empuk, jajaran asli ke sini. Dan di bawahnya sini ada lubang yang ada port outlet 12 volt sama 2 buah USB slot Type C sama Type A, dan tidak lupa masih ada slot buat micro SD. Kita beralih ke setirnya. Setirnya dia bahannya sama ya kayak bangkunya. Dia ada jajaran asli warna merah dan dia agak empuk gitu, flat bottom pula. Jadi buat kalian yang berbadan gemuk, kalian dengan mudah bisa masuk ke mobil ini. Kemudian seperti biasa tuas-tuasan kanan kiri, kanan buat lampu-lampuan, kiri buat wiper-wiperan. Tombol di setir juga ada, kanan buat MID sama entertainment system, sebelah kiri buat ADAS, sama salah satunya buat puterin entertainment systemnya. Nah, gua nggak ngerti ya kenapa di BYD itu MID-nya kecil mungil di sini nempel. Kenapa nggak ditempelin di dashboard gini? Mungkin lebih unik ya daripada mobil-mobil lainnya karena dia nempelnya di setirnya sini. Oke, kita ke sebelah kanan setir itu ada panel AC doang sama nggak ada apa-apa lagi sih. Oke, kita ke door panel. Lagi-lagi di door panelnya ini menggunakan bahan empuk-empukan dari atas sampai dengan ke warna beige ini. Kena tangan kita, yang kena tangan kita itu dia juga empuk-empukan sampai dengan ke handle yang kita tarik ini juga dia empuk-empukan juga. So far ya build quality-nya mobil ini sangat baik karena memang banyak sekali bahan empuk-empukan dan tidak terlintas plastik keras. Jadi terkesannya lumayan mewah. Di door panelnya ini tidak lupa ada juga power window 4.4-nya auto up and down, kemudian door lock udah pasti, dan juga pengaturan electric mirrornya yang sudah lengkap, otomatis retake ada juga pasti. Dan kalau kita ke bawahnya itu dia ada buat senar gitar lagi, dan ada tempat penyimpanannya yang di depan tuh lebih besar karena dia ada bottle holdernya juga. Kemudian ada tombol buat buka bagasi belakangnya lewat depan sini. Tapi biasanya kalau mobil-mobil itu tombolnya kalau nggak di sebelah kanan setir atau di tengah sini, ini adanya di door panel. Mirip-mirip kayak Honda Civic Turbo. Oke, spion tengah yang cukup besar dan dihiasi sama clear black piano. Kemudian ini ada lampu-lampuan baca, terus buat buka ini sunroof dan panoramic roofnya. Sun visor kanan kiri dia ada kacanya, dan kalau kita buka tuh lampunya langsung nyala. Oke, jadi pembahasan kami tentang BYD Atto 3 ini, dan bagaimana menurut kalian apa yang kita dapat di mobil ini dengan range harga 500 jutaan. Kalian bisa dapat mobil yang seperti ini dengan fasilitas-fasilitas dan fitur-fitur yang tadi gua sebutin. Karena memang mobil ini punya fitur yang cukup banyak, dan kalau menurut gua dengan apa yang kita dapat sama harganya itu sangat worth it sekali. Oke, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi video-video terbaru dari kami. Sama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.